Part 45. Buk. Dev memukul kedua anak buahnya tanpa rasa ampun. Ia bahkan tidak peduli jika saat ini masih berada di The Wedding Boutique. Pikiran dan hatinya saat ini sedang sangat marah dan kacau setelah tahu Jingga menghilang. Tuan, berhentilah. Anda bisa membunuh mereka. Joe berusaha menghentikan gerakan tuannya. Diam kau. Dev yang marah kini menatap tajam pada Joe. Bagaimana bisa kau memperkerjakan orang tidak becus seperti mereka? Bentak Dev dengan wajah yang memerah karena marah. Tuan, maafkanlah kami, ucap salah satu dari kedua pengawal yang ditugaskan menjaga Jingga. Masih berani kalian bersuara? Dev hendak memukul kedua orang itu lagi, namun tangannya ditahan oleh Joe. Tuan, daripada Anda marah-marah seperti ini, lebih baik kita segera mencari Nona Jingga sebelum Nona menghilang lebih jauh. Joe mencoba menasihati tuannya karena ia tidak mau Tuan Dev kembali kehilangan orang yang dia cintai. Umpat Dev saat tersadar, lalu segera keluar dari butik tersebut untuk mencari keberadaan Jingga. Kalian interogasi orang-orang itu. Joe menunjuk pada 3 orang yang tadi membuat keributan di butik. Dan kalian cek semua CCTV, siapa tahu ada petunjuk, ucap Joe pada anak buahnya sebelum mengikuti Tuan Dev. Prita yang sejak tadi berada di ruangan tersebut kini bisa menghela nafasnya dengan lega saat melihat Tuan Dev dan orang kepercayaannya keluar dari butik. Tapi tunggu dulu, bukankah Tuan Dev itu kekasihnya Nona Jenny? Tapi kenapa bisa Jingga bersama Tuan Dev dan mereka akan menikah? Bukankah terakhir kali mereka bertemu saat Jingga menumpahkan minuman ke jas milik Tuan Dev hingga menyebabkan Jingga dipecat dari butik? Prita yang bingung dengan semua yang terjadi hanya bisa berharap Jingga bisa selamat dari pelariannya dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi antara Jingga, Tuan Dev, dan Nona Jenny. Sementara itu di salah satu sudut kota, lebih tepatnya lagi di sebuah mansion yang sangat besar, Jingga terlihat tengah duduk di atas sofa dengan tangan yang gemetaran, meremas gaun pengantin yang ia kenakan. Jingga pun mengingat kembali kejadian kenapa dirinya bisa berada di mansion tersebut. Setelah Jingga berhasil keluar lewat pintu belakang, ternyata 3 orang yang berpakaian hitam sudah menunggu persis di depan pintu, hingga membuat Jingga tidak bisa melarikan diri dan dengan pasrah mengikuti ketiga pria itu dan berakhir di tempat ini. Jingga yang sedang melamun dan ketakutan bahkan tidak sadar saat seseorang datang dan duduk di depannya. Namamu Jingga bukan? Tanya pria itu pada wanita yang duduk di depannya. Kini ia dapat melihat dengan jelas wajah wanita itu yang sangat mirip dengan wajah istrinya saat muda dulu. Jingga yang terkejut hanya terdiam menatap pria setengah baya yang ada di depannya. Ia mencoba mengingat-ingat apakah pernah mengenalnya atau tidak. Kau jangan takut padaku, aku tidak akan menyakitimu, ucap Arthur saat melihat ketakutan di wajah Jingga. Namaku Arthur, dan aku tidak akan berbuat jahat kepadamu. Aku hanya bertanya, namamu Jingga bukan? Jingga menganggukkan kepalanya dengan perlahan, sambil menatap wajah pria paruh baya itu. Tuan Arthur, apakah kita saling mengenal? Kenapa Anda membawa aku ke sini? Tanya Jingga berusaha untuk memberanikan diri. Tuan Arthur terdiam, ia bingung harus menjelaskan dari mana pada Jingga, karena tidak mungkin ia tiba-tiba berkata kalau kemungkinan besar wanita itu adalah putrinya yang menghilang. Nak, kita memang tidak saling mengenal, tetapi ada kemungkinan besar kalau kita punya hubungan yang sangat dekat, jawab Arthur. Dek. Entah mengapa, saat pria parubaya itu memanggilnya dengan sebutan Nat, seketika itu juga dada Jingga terasa bergetar dengan kuat, hingga membuatnya merasakan rasa sesak dan rasa bahagia secara bersamaan. Part 46. Tuan, apa maksud Anda? Hubungannya sangat dekat seperti apa? Tanya Jingga menerka-nerka maksud dari perkataan Tuan Arthur.
dan matanya membelalak dengan sempurna saat ia menebak kalau Tuan Arthur mengenal sosok Dev. "Tuan, apa Anda mengenal Dev?" "Dev? Tentu saja aku mengenalnya. Dan tujuan aku membawamu ke sini karena..." "Daddy?" Sebuah teriakan dari seorang wanita menghentikan perkataan Arthur. Arthur yang tahu betul siapa pemilik suara itu dengan segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Jingga keluar dari pintu belakang. Karena Arthur tidak ingin Jenny sampai tahu Jingga ada di mansion mereka karena bisa membahayakan keadaan Jingga. "Bawa dia ke apartemenku," perintah Arthur dengan segera. Ia tidak menyangka jika putrinya sudah pulang ke mansion. Karena biasanya Jenny itu akan pulang larut malam, karena setiap harinya selalu dihabiskan dengan berpesta bersama teman-temannya. "Baik, Tuan." Pengawal pribadi itu segera menarik tangan Nona Jingga keluar melalui pintu belakang. Sementara itu Jingga yang masih bingung dengan apa yang terjadi, menatap ke arah belakang pada pria baru baya itu lalu beralih menatap pada sebuah foto besar yang sejak tadi tidak dilihat olehnya. "Nona Jenny?" gumam Jingga dengan wajah yang terkejut. Jika mansion ini milik Nona Jenny, berarti pria baru baya itu adalah ayah Nona Jenny, dan itu artinya ia sedang tidak aman. Karena mengingat Nona Jenny akan menikah dengan Dev, bisa jadi wanita itu ingin melukainya atau yang lebih parahnya lagi, membawanya kembali kepada Dev. Jingga yang sedang kalut dengan situasi yang dihadapinya, seperti lepas dari mulut harimau, masuk lagi ke dalam mulut buaya. Dengan terpaksa, masuk ke dalam mobil milik Tuan Arthur sambil memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa lolos dari ketiga pengawal yang ada di dalam mobil. Sementara itu di dalam mansion keluarga Arthur, Jenny yang berjalan ke ruangan tengah begitu terkejut saat melihat keberadaan dedinya. "Dad, kenapa akhir-akhir ini aku melihat Daddy selalu berada di mansion?" tanya Jenny dengan bingung. "Memangnya kenapa jika Daddy ada di mansion? Apa kau tidak senang?" tanya Arthur menatap intens wajah putrinya. "Dad, kau itu sangat aneh. Tentu saja aku senang jika Daddy lebih sering berada di mansion." Jenny menggelengkan kepalanya lalu menaruh barang belanjaannya. "Apa tadi ada tamu?" tanya Jenny saat melihat cangkir di atas meja. "Tidak, cangkir itu milik..." "Tuan, di luar ada Tuan Dev," ucap pengawal pribadi mereka dengan wajah yang panik. "Kak Dev, datang kemari." Jenny yang merasa bahagia karena calon suaminya datang ke mansion milik Dad Arthur, segera berjalan hendak menemui Kak Dev. Namun langkahnya terhenti saat tangannya ditarik paksa oleh dedinya. "Dad, kenapa kau menghalangi aku?" Jenny berusaha melepaskan cengkeraman tangan dedinya. "Diam Jenny," sentak Arthur pada putrinya. "Dan kau jangan biarkan Dev masuk ke mansionku," perintah Arthur. Ia sudah menduganya kalau Dev akan menemukan siapa yang menculik kekasihnya. Karena Dev, pria yang sangat cerdas dan bisa melacak seseorang dengan sangat cepat. Dan Arthur juga tahu kalau saat ini Dev pasti sangat marah. Itu sebabnya ia melarang Dev masuk dan menahan Jenny agar tidak menemui Dev demi kebaikan putrinya. "Baik Tuan," jawab pengawal pribadi itu. Tapi sayangnya, saat pengawal itu hendak keluar, langkahnya justru mundur saat melihat seseorang yang hendak dilarang masuk justru sedang berjalan ke arah Tuan Arthur dan Nona Jenny. "Kak Dev?" Jenny melepaskan cerengkaman tangan dari Daddy Arthur, lalu berlari hendak memeluk calon suaminya. Part 47. Dev yang sangat marah dan kesal saat tahu yang menculik Jingga adalah Tuan Arthur, dengan tanpa ampun dan tidak berperasaan mendorong Jenny dengan keras. "Au!" Jenny meringis kesakitan saat keningnya terantuk ke sudut meja. "Jenny?" Arthur terkejut saat melihat dengan kasarnya Dev mendorong putrinya. "Beraninya kau menyakiti putriku?" geram Arthur saat luka di keningnya Jenny. "Katakan, di mana Jinggaku?"
Tanya Dev dengan sorot mata yang membunuh tanpa mempedulikan perkataan Tuan Arthur. Jingga? Jenny yang tidak mengerti langsung menatap pada dedinya. Dia sudah pergi, jawab Arthur dengan raut wajah yang tenang. Kau jangan bohong. Dev mendekati Tuan Arthur lalu menarik ke arah mejanya dengan kasar. Seandainya saja orang tua yang ada di depannya itu bukan sahabat baik kedua orang tuanya, sudah pasti Dev akan memukulnya habis-habisan karena sudah berani menculik wanita yang sangat dicintainya. Kak Dev, kau jangan seperti itu. Jenny yang ketakutan berusaha untuk membantu dadinya. Diam kau, bentak Dev. Membuat Jenny langsung terdiam dengan wajah yang ketakutan, karena baru kali ini Jenny melihat kemarahan yang sangat mengerikan dari seorang Dev Anderson. Cepat katakan di mana jinggaku? Dev mengulangi pertanyaannya tanpa melepaskan cengkeramannya. Aku sudah mengatakan kalau dia sudah pergi. Arthur masih berusaha untuk tenang walaupun di sudut hatinya yang terdalam ia sangat takut jika pria itu berbuat nekat. Dev yang tidak kehilangan akal segera menyuruh anak buahnya untuk mencari Jingga ke seluruh mansion. Nona Jingga tidak ada, Tuan, ucap Joe setelah mencari keberadaan wanita tuannya di setiap sudut ruangan yang ada di mansion. Dev yang kesal kembali menatap Tuan Arthur dengan sangat tajam. Kemana kau membawanya pergi? Tanya Dev dengan tatapan mata mengintimidasi lawan bicaranya. Aku tidak akan memberitahumu, jawab Arthur, karena ia masih butuh Jingga untuk melakukan tes DNA agar dapat mengetahui Jingga itu putrinya atau bukan. Oke, kau mau bermain-main denganku rupanya. Dev menyeringai licik sambil menatap pada Jenny. Joe, kau bawa Jenny dan sekap dia di ruangan bawah tanah. Jangan kau beri makan dan minum sama sekali, agar wanita itu mati kelaparan dan kehausan, anjam Dev. Tidak, aku tidak mau. Jenny yang ketakutan mencari berlindung di belakang dedinya. Kak, aku ini calon istrimu. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Cih, calon istri kau bilang? Geram Dev menarik tangan Jenny dengan kasar. Tentu saja aku bisa calon istrimu, bisik Dev lalu mendorong Jenny ke arah Joe. Cepat, bawa dia pergi, perintah Dev dengan seringai tipis di bibirnya. Baik Tuan, Joe segera membawa Nona Jenny. Tidak, aku tidak mau, teriak Jenny. Daddy, cepat katakan di mana Jingga, pinta Jenny dengan sangat ketakutan. Tunggu. Arthur yang tidak tega pada putrinya segera mengatakan di mana keberadaan Jingga. Ia merasa masih punya banyak cara lainnya untuk mengetahui Jingga itu putrinya atau bukan tanpa menyakiti putrinya yang lain. Setelah mengetahui di mana keberadaan Jingga, Dev pun melepaskan Tuan Arthur dan Jenny. Bersamaan dengan asisten sekaligus pengawal pribadinya, ia segera menuju apartemen milik Tuan Arthur. Sementara itu, Jingga yang masih berada di dalam mobil milik Tuan Arthur meminta pada pengawal yang duduk di depan untuk menghentikan mobilnya dengan alasan ia merasa mual dan ingin muntah. Dan pengawal pribadi Tuan Arthur pun mau tidak mau menghentikan mobil mereka di pinggir jalan. Dan setelah Jingga keluar dari dalam mobil, dengan lantang ia berteriak meminta tolong, membuat orang-orang yang berada di sekitarnya segera membantu Jingga dan langsung mengeroyok ketiga pria yang berpakaian hitam itu tanpa rasa ampun. Jingga sendiri segera berlari dengan sangat kencang tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak peduli pada keadaan ketiga orang suruhan Tuan Arthur, karena yang harus ia lakukan saat ini adalah terus berlari agar terbebas dari Dev, Nona Jenny, dan Tuan Arthur. Dan Jingga yang saat ini tengah berlari bahkan tidak sadar saat menyeberang jalan ada sebuah mobil yang melaju kencang ke arahnya. Suara klakson mobil yang keras begitu memekakkan telinga, membuat Jingga tersadar dan hanya bisa menatap ngeri pada mobil yang jaraknya sudah dekat dengannya. Part 48.
1 bulan kemudian. Seorang wanita cantik tampak tengah berdiri di teras depan rumahnya, menatap ke sebuah bangunan apartemen yang menjulang tinggi sambil mengulas perutnya yang terlihat masih rata. "Kau tahu, Nak, dulu ibu dan ayahmu tinggal di tempat ini." Jingga beralih menatap perutnya dengan senyum di wajahnya. Ia merasa sangat bahagia saat 2 minggu yang lalu dirinya dinyatakan positif mengandung oleh seorang dokter kandungan. "Kau pasti memikirkan dia lagi." Suara pria dari arah belakang membuat Jingga tersadar dari lamunannya dan segera tersenyum saat pria itu memberikannya segelas air susu. "Terima kasih, Mike," ucap Jingga menatap intens pada pria yang sudah dianggapnya sebagai seorang sahabat. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Bukankah aku sudah sering membuatkannya untukmu?" Mike tersenyum menatap Jingga. Ia memang dengan senang hati membuatkan segelas air susu untuk wanita hamil yang ada di hadapannya itu. "Bukan hanya segelas air susu ini, tetapi terima kasih banyak atas semuanya. Aku tidak tahu akan terjadi apa, aku dan anak yang ada di dalam kandunganku, tanpa bantuan dirimu," ucap Jingga dengan sangat tulus. Ia mengingat kembali kejadian 1 bulan yang lalu saat ia berusaha melarikan diri dari Dave dan juga Tuan Arthur. Flashback on. Jingga berteriak dengan wajah ketakutan saat melihat mobil yang berjalan kencang ke arahnya. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi padanya karena sudah lelah dengan semua masalah yang bertubi-tubi datang kepadanya. "Nona, Anda baik-baik saja?" ucap pria itu menatap dengan penuh khawatir pada wanita yang hampir ditabraknya. Ia tidak mempedulikan mobilnya yang rusak karena menabrak pembatas jalan. Mendengar suara seseorang di telinganya, dengan perlahan Jingga memberanikan diri mengangkat wajahnya untuk mengetahui apakah dirinya masih hidup atau sudah mati. "Jingga?" seru Mike saat tahu wanita yang hampir ia tabrak adalah Jingga. Jingga yang masih ketakutan hanya tersenyum dengan pandangan mata yang mulai mengabur, dan di detik berikutnya ia pun terjatuh tidak sadarkan diri. "Ji!" Dengan sigap, Mike menangkap tubuh Jingga yang hampir terjatuh ke bawah, lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Tadinya, Mike ingin membawa Jingga ke rumah sakit, namun melihat bagaimana kacaunya penampilan wanita itu, Mike pun akhirnya memutuskan untuk membawa Jingga ke apartemennya. Beberapa saat kemudian, setelah pelayan yang bekerja di apartemennya selesai mengganti pakaian yang dikenakan oleh Jingga, Mike segera masuk ke dalam kamarnya untuk melihat kondisi wanita itu. Ia juga hendak menghubungi dokter untuk memeriksa keadaan Jingga, tetapi niatnya itu diurungkan setelah melihat Jingga yang sudah sadarkan diri. "Aku di mana?" Jingga mengerjapkan kedua matanya. Ia menatap ke sekeliling ruangan dan menatap matanya jatuh pada seorang pria yang dikenalnya. "Mike?" lirih Jingga sambil memegang kepalanya yang masih terasa pusing. "Kau jangan banyak bergerak dulu." Mike membantu Jingga yang hendak duduk. "Mike, aku ada di mana?" Jingga mengulangi pertanyaannya. "Kau ada di apartemenku." Mike duduk di samping Jingga. Jingga terdiam sesaat, lalu matanya menatap pada apa yang dikenakannya. "Hah? Pakaian aku?" Pekik Jingga dengan wajah yang terkejut saat melihat dirinya sudah berganti pakaian dengan sebuah kemeja pria. "Siapa yang sudah mengganti pakaianku?" tanya Jingga dengan tatapan yang horor pada Mike. "Tentu saja aku yang menggantikannya. Kau pikir siapa lagi yang ada di sini selainku?" bohong Mike dengan senyum jahil di bibirnya. Tapi kenapa? Kenapa kau mengganti pakaianku?" tanya Jingga dengan sedikit kesal. Ia tidak bisa membayangkan kalau tubuhnya itu sudah dilihat oleh seorang Mike. "Karena gaun pengantin yang kau kenakan itu sedikit lembab karena keringat, dan ngomong-ngomong tubuhmu itu ternyata seksi sekali," bisik Mike sambil tertawa.
Namun, tawanya itu langsung menghilang saat sebuah bantal dengan kencangnya mendarat tepat di wajahnya. "Hei, kau itu galak sekali," gerutu Meg dengan wajah yang kesal.